Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita akan membahas tentang materi teks cerita sejarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan, yakni struktur surat lamaran pekerjaan dan kaidah surat lamaran pekerjaan. Berarti Bu, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas KD 31 dan KD 32. Kenapa? Sekarang KD 32 lagi. Jadi dalam penyederhanaan kurikulum, struktur dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan dijadikan menjadi KD 31. Sekarang novel sejarah pada KD 32-nya, yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, kemudian menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Berarti untuk struktur dari novel sejarah ini tetap Ananda perlukan karena nanti Ananda akan menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan judul-judul novel berikut ini. Nih. Gajah Mada. Karya Langit Kresna Haryadi dan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel-novel tersebut merupakan contoh-contoh dari teks cerita sejarah. Nah, berarti teks cerita sejarah adalah cerita atau narasi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat cerita yang sifatnya rekaan atau hayalan. Nah, yang Ananda rasa penting boleh dicatat di buku catatannya. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Apakah yang terpikirkan? Ya, kepahlawanan Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan, tepatnya terjadi di kota Surabaya, dan perjuangan emansipasi dari tokoh Raden Ajeng Kartini. Ingat, gambar ini sebagai salah satu bukti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut pernah terjadi. Teks sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau dan benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Ingat, teks sejarah kata kuncinya adalah urutan peristiwa di masa lampau benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Berarti ada 4 kunci ya, 4 kata kuncinya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari teks sejarah? 1, yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, isinya berupa fiksi yang bercampur fakta. Ada fiksinya, ada juga faktanya. Yang ketiga, disajikan secara kronologis. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Sekarang kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Apa-apa saja sih susunan dari struktur teks cerita sejarah? Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada konflik, yang keempat ada klimaks, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada
koda. Ini juga bisa Ananda lihat di buku paket Ananda halaman 46 sampai halaman 48. Nih ya. Yang pertama tadi adalah orientasi. Nah, biasanya ini terletak di paragraf pertama. Di sini pengarang akan memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, penataan adegan, dan hubungan antar tokoh. Biasanya, pengenalan teks atau pengantar topik ini terdapat di paragraf pertama. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa. Disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, mulai muncul masalah. Kemudian yang ketiga, menuju konflik. Nah, masalah yang mulai muncul, kemudian meningkat. Nah, meningkat kehebohannya. Atau yang gembira meningkat kegembiraannya, meningkat pertentangannya, ataupun kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para tokoh. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah puncak konflik. Nah, biasanya orang sering kalau di KTSP kita menyebutnya dengan klimaks. Nah, inilah bagian yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib dari beberapa tokoh. Apakah tokoh sentralnya berhasil menyelesaikan masalah atau malah gagal. Kemudian yang kelima, ada penyelesaian atau resolusi. Nah, resolusi ini merupakan penjelasan maupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian yang keenam, koda. Koda ini bisa ada dalam novel, bisa tidak. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel yang muncul sekarang ini menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya kepada para pembaca atau kalau ada yang difilmkan diserahkan kepada penonton. Nah, mereka lah yang menebak-nebak sendiri bagaimana penyelesaian ceritanya. Nah, itu untuk struktur. Kemudian kita lanjut sedikit. Nih ada Ibu tambahkan sedikit. Jenis-jenis teks sejarah. Ananda boleh catat. Yang pertama ada fiksi. Jenisnya fiksi. Contohnya adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut dengan novelis. Itu kalau novel. Kemudian yang kedua, jenis fiksi yang kedua adalah cerpen. Nah, singkatannya cerita pendek. Kalau ditanya orang apa maksud dengan cerpen, cerita pendek. Adalah salah satu jenis prosa naratif juga
yang cenderung lebih padat dan langsung pada tujuannya dibanding karya fiksi lainnya. Cerpen itu tentu lebih pendek karena bisa dibaca sekali duduk. Berbeda dengan novel yang tidak bisa dibaca sekali duduk. Kemudian ada lagi jenis fiksi yang lain namanya legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya, Malin Kundang merupakan salah satu legenda asal-usul suatu tempat. Kemudian jenis fiksi yang berikutnya adalah roman. Jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Contohnya novel, orang kan sering menyebutnya roman Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merupakan salah satu jenis dari roman. Itu jenis yang fiksi. Kemudian ada lagi jenis teks sejarah yang non-fiksi. Apa sajakah itu? Nih, yang pertama adalah biografi, yaitu yang menceritakan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau yang ditulis oleh dirinya sendiri, berarti adalah autobiografi. Apa beda antara biografi dan autobiografi? Riwayat hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain namanya biografi. Sedangkan riwayat hidup atau kisah hidup seseorang yang diceritakan oleh dirinya sendiri itu namanya autobiografi. Kemudian ada teks sejarah yang non-fiksi. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Itu tergolong ke non-fiksi. Kemudian catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Itu penggolongannya. Ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Kemudian, apa perbedaan antara sejarah fiksi dengan sejarah non-fiksi? Kalau yang fiksi, karakter tokohnya yang fiksi ya. Karakter dari tokohnya tidak nyata. Dibuat-buat atau ditambah-tambahkan. Kemudian kalau yang non-fiksi, karakter tokohnya nyata. Kemudian yang fiksi, isinya banyak menyelipkan cerita yang tidak nyata. Sedangkan yang non-fiksi isinya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang fiksi bersumber dari karangan dan imajinasi penulis. Apa yang dia pikirkan. Sedangkan non-fiksi bersumber dari dokumen sejarah yang relevan. Kemudian yang fiksi menyajikan cerita sesuai dengan karangan penulis. Apa yang teringat oleh penulis, itu yang ditulisnya. Sedangkan non-fiksi menyajikan cerita sesuai dengan data dan fakta. Kemudian, kita masuk lagi ke KD 32. Sesuai dengan KD kita tadi, yang tadi hanya sebagai penjelasannya sedikit tentang struktur dari teks cerita sejarah. Menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Bahasa dalam novel sejarah, bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Artinya, menggunakan bahasa yang tidak sebenarnya, serta berdasarkan emosi. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah,
yang denotatif dan rasional. Artinya, kalau bahasa ilmiah itu bahasa yang sebenarnya serta masuk akal. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu pada bahasa yang digunakan masyarakat agar tetap dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan. Nih, pendapat Chiu. Menurut Chiu, seorang pembaca harus memiliki kompetensi sastra, yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembaca untuk pemahaman karya sastra. Konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibacanya. Bahasa dasar novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna. Jadi bahasa itu merupakan tanda. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa masyarakat lain. Perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya dari masyarakat yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadi bahasa sebagai bagian dari sistem sastra akan bergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Nah, Ibu jelaskan sedikit, bahasa itu adalah tanda yang bermakna. Nah, itu disepakati oleh masyarakat. Contohnya, misalnya kalau ada yang berduka cita, kalau kita di Lintau ada yang meninggal, terus dipasang bendera putih. Ada di beberapa wilayah dia memakai bendera warna hitam. Nah, itu sesuai dengan budaya masyarakat tersebut. Itu merupakan sistem dari sistem tanda. Tanda itu menyatakan bahwa misalnya tanda putih sebagai kita berduka cita, atau di tempat lain berwarna hitam itu melambangkan mereka berduka cita. Jadi sesuai dengan budaya masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel. Yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Ini kaidah yang pertama. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, mana dia yang bermakna lampau? Itu kata telah, berarti sudah lewat. Kemudian yang kedua adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, temporal. Contohnya seperti sejak saat itu. Ini temporal ya. Setelah itu, mula-mula, kemudian, itu merupakan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kemudian, yang ketiga adalah menggunakan banyak kata kerja material.
Apa yang dimaksud dengan kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Misalnya yang menunjukkan perbuatan fisik, ada perbuatan fisiknya atau peristiwa. Contohnya membaca, ada kegiatan fisiknya, menulis, dan menyapu. Nah, contoh ini juga ada di buku paket. Di depan Ratu Biksu Gayatri berdiri, berdiri. Sri Gitarja duduk bersimpuh, berarti ada kegiatan fisiknya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Berarti menggunakan tuturan tidak langsung. Misalnya, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan lain sebagainya. Itu merupakan tuturan tidak langsung. Katanya. Kemudian yang kelima, menggunakan banyak kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, ini hanya ada dalam pikiran tokoh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, pokoknya apa yang ada di pikiran seseorang, itu namanya kata kerja mental. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Berarti yang keenam kaidah kebahasaannya adalah menggunakan banyak dialog. Nah, ini contohnya. Tanda petik, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Pati takut maka Pati bakar. Surat apa nyi gede, lontar ataukah kertas? Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, ini juga kaidah kebahasaan itu juga bisa Anda lihat di buku paket halaman 60 sampai 62. Anda catat yang dirasa penting. Kemudian ada makna kias. Apa yang dimaksud dengan makna kias? Makna kias, makna sebetulnya ada makna denotatif seperti yang di awal tadi. Ada makna denotatif dan ada makna konotatif. Kalau makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan konotatif adalah makna kiasan. Bu kasih contoh singkat. Misalnya, dokter itu sudah banyak makan garam di dunia kesehatan. Kalau makna denotatifnya, makna sebenarnya adalah sudah banyak memakan garam asin, garam. Sedangkan makna konotatifnya adalah makna yang tidak sebenarnya. Makan garam artinya adalah berpengalaman. Terus contoh lain misalnya bunga desa. Kalau bunga desa, makna denotatifnya adalah bunga yang berada di desa. Sedangkan makna konotatifnya adalah gadis yang paling cantik di desa tersebut. Itu yang bunga desa itu ya. Menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks sejarah. Ini masuk indikator kita.
Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Berarti terpukul hatinya artinya sedih. Kemudian Mamuka Cakradara menjadi tulang punggung. Artinya adalah sebagai sandaran atau tumpuan. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Bukan dingin, tapi terdiam. Tuh ya, selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa. Nah, dalam novel-novel sejarah ada juga banyak peribahasa. Ungkapan untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Di buku, mungkin ini sudah pernah juga Ananda pelajari di SMP, jenis-jenis majas atau peribahasa ya. Nah ini Gemaripa Loh Jinawi Kerta Tata Raharja. Artinya hukum ditegakkan, keamanan dijaga. Keamanan dijaga, menjaga siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Artinya adalah hidup makmur, aman dan tentram. Ini ada Ananda boleh catat di buku catatannya majas-majas. Ada beberapa jenis majas. Majas perbandingan ada 3. Ada 3 contohnya. Ada 3 jenisnya. Majas perbandingan. Ada 4 ya. Ada personifikasi merupakan perbandingan. Personifikasi itu adalah majas yang benda mati seolah-olah berbuat seperti manusia. Contohnya, daun itu menari-nari di depanku. Menari-nari biasanya manusia. Ini daun itu menari-nari di depanku, personifikasi. Nyiur melambai memanggil namanya. Tuh contohnya. Kemudian yang B, majas metafora, yaitu melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atau dasar sifat yang sama atau hampir sama. Dewi Malam terlihat sangat memesona. Atau contohnya raja hutan sudah keluar dari sarangnya. Raja hutan siapa? Harimau. Kemudian yang C, hiperbola. Melukiskan sesuatu dengan peristiwa atau tindakan yang sesungguhnya atau melebih-lebihkan. Ini yang banyak terjadi sekarang ini. Atau bahasa kerennya lebay. Hiperbol, lebay. Pandangan matanya menusuk jantungku. Atau sering terjadi juga sekarang ini, harga sembako mencekik leher. Atau godaan gadis itu meruntuhkan isi dompetku. Nah, itu contohnya. 3 ya, 3 majas perbandingan. Kemudian yang kedua ada majas sindiran. Juga ada 3. Nah, ini harus Anda hafal ya, karena dalam ujian sering muncul. Majas sindiran ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Ironi ini adalah sindiran yang halus. Contohnya, pandai sekali kamu, banyak sekali remedinya. Nah, sindiran halus. Kemudian sinisme, lebih kasar. Sindiran yang menggunakan kata-kata sebaliknya seperti ironi, tapi agak kasar. Itukah kesungguhanmu? Padahal dia main-main. Itukah kesungguhanmu? Kemudian ada yang lebih kasar yaitu sarkasme. Berarti ini ironi, sinisme, dan sarkasme. Dasar otak udang. Tuh. Kemudian yang ketiga ada majas penegasan. Majas penegasan terbagi 2, yaitu pleonasme dan repetisi.
Pleonasme ini adalah pengulangan. Salju putih sudah mulai turun ke bawah. Salju putih, salju merah. Salju itu pasti putih, turun ke bawah, turun tidak ada yang ke atas. Kemudian repetisi, melukiskan sesuatu yang mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali. Kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai wakil. Berarti pengulangan. Itu namanya repetisi. Kemudian ada majas pertentangan. Majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Antitesis namanya. Cantik atau tidak, kaya atau miskin bukanlah suatu ukuran nilai seorang wanita. Sedangkan yang terakhir, paradoks, yang melukiskan seolah-olah bertentangan, padahal maksud sesungguhnya tidak bertentangan karena objeknya berlainan. Hatinya sunyi tinggal di kota Jakarta yang ramai. Hatinya sunyi tinggal di kota Jakarta yang ramai. Itu namanya majas paradoks. Nah, itu jenis-jenis majas. Nah, kemudian nanti walaupun ini tidak ada di indikator, nilai-nilai yang ada dalam novel, tapi perlu juga Ananda ketahui karena dalam menulis novel sejarah pribadi harus ada nilai yang terkandung di dalam bacaan Anda masing-masing atau di dalam tugas Anda masing-masing. Kalau tidak ada nilai, apa yang mau diambil oleh pembacanya? Ini ada nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai budaya ini sama dengan kebiasaan atau tradisi ya. Ini contoh Ibu bacakan. Dan bila orang mendarat dari suatu pelayaran, entah